Okay, let's go. Hai minasan konnichiwa, apa kabar semua? Sehat dan bahagia selalu ya. Nak jatuhkan kebangkitan Harimau Malaya, nak tengok next stage apa yang berlaku. Kono haja yang suka menyemak and menyebut pasal bola Malaysia, negara dia pun berantakan sibuk hal Malaysia. Netizen Indo tu buat report sebab dia rasa cemburu. FIFA dapat tahu pun sebab ada yang report negara kita kena sabotaj. Kanoha terpaksa buat benda takut ranking kena potong. 2 hari sebelum berita sabotaj keluar, ada gambar Presiden negara tu jumpa Presiden FIFA, lepas tu terus keluar berita sabotaj. Pandai-pandailah, fikir ya. Belum terbukti bersalah, FIFA ambil tindakan sebab banyak report. Konoha and Vietnam punya kerja, TMG and FAM ada masa 10 hari untuk counter. Dari awal Konoha memang tak suka bola sepak Malaysia bangkit, sampai sabotaj FIFA. Takbir bang, TMG pun dah bersuara, tapi peliklah hukuman tanpa sebab. FIFA pun dah sahkan layak beraksi. 1G lah nak tanya, siapa yang pergi New York tu? After tengoklah siapa dekat New York, puak-puak atasan Konoha lah yang report. Hahaha, rasanya kita dah semakin hampir tahu siapa strategi kita. Pemain Konoha mesti disemak semua sebab buat kacau negara orang lain. Antara dua negara G buat sabotaj ni, kalau tak negara VEF ataupun I. Kita tidak akan kena ban. Ini hanya propaganda iri hati dengan kebangkitan Harimau Malaya. Busuk hati jiran-jiran kita, sebab Malaysia makin power, semoga kita berjaya fight balik. Jangan nak salahkan pihak lain atau negara lain bila pengurusan FAM sendiri buat kesalahan. Memang FAM bersalah dalam hal ni, takkan tak tahu dokumen palsu yang dihantar tu. Belajarlah terima kenyataan, semua rakyat Malaysia kecewalah dalam isu ni. Untuk menaikkan nama Harimau Malaya pun, janganlah sampai mencemarkan nama negara dengan Onde pipa jan ba itu bana si kuning mana kini acok manipu dan maling. Onde pipa jan ba itu bana si kuning mana kini acok manipu dan maling. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia sekali hari ini melihat dramanya Malaides. Terus ada yang gak tidur enak nih kayaknya. Penggemar Hama tidak tidur enak ini. Bagaimana lagu saya tadi, Anda suka? Kalau suka kita populerkan itu. Seperti biasa yang akan saya bahas apa? Orang kalau yang namanya loser, bahasa Inggrisnya loser, pecundang. Pecundang itu kalau dia kalah, dia bukan koreksi diri. Dia akan menyalahkan lawannya, rivalnya. Mencari alasan-alasan. Pokoknya diri dia tuh nggak salah. Jadi itu tipikal pecundang ya. Dan ini terlihat sekali dari beberapa komen-komen netizen Malaysia ya. Yang tadi udah kita lihat sedikit, nanti komen videonya setelah saya ngomong ini saya taruh di belakang nanti ya. Jangan lupa ditonton, pasti ketawa. Begini. Dia udah dibanet pipa, masih banyak denial syndrome-nya keluar. Tidak mau terima kenyataan, salahkan orang, salahkan, ya jelas kita disalahin itu. Waktu Pak Erick ke New York, itu mereka curiga, Pak Erick yang ngomong. Dengan Vietnam juga curiga, tapi yang berat sekali mereka dengan curiga dengan kita. Padahal ada apanya. Saya pribadi ingin sekali bertemu Malaysia dengan tim geng Latinnya itu. Ya, ingin sekali full tim, ingin sekali saya bertemu. Tapi sayang disayang.
Itu nggak bisa terjadi karena salah mereka sendiri. Main tipu-tipu. FIFA itu sempat ngomong kemarin udah diizinkan kok bisa main. Ya karena dokumentasinya belum diperiksa ulang, double check. Setelah double check, secara common sense mana ada turunan Malaysia di Latin namanya, seperti yang video saya sebelum ini bahas, ya. Ular anaconda mana bisa dipaksa jadi kucing Malaya, mana bisa. Aduh, Malaides. Buruk muka, cermin dipecahin. Ya, atau meludah ke langit. Cocok semua itu kata-kata itu untuk Malaysia ini. Atau sepandai-pandai menyimpan bangkai. Ya. Baunya akan kecium juga. Inilah sepandai-pandainya kau mau menipu, menyembunyikan keburukan, akhirnya ketemu juga. Vietnam semua ini heboh ini. Sampai beritanya ke Jepang juga. Bikin malu. ASEAN aja malu. Kalian kok nggak malu-malunya ya? Malah cari alasan nuduh-nuduh orang lain. Urat malu itu di mana? Ya. Orang kalau udah nggak ada rasa malu lagi itu udah bahaya itu. Nah, orang lain disalahin. Kalau pemain naturalisasi mau asli seperti Indonesia, mau dikomplain kek, mau diapain, tenang aja. Karena kita benar. Kalau orang benar itu nggak ada takutnya. Tapi kalau salah ya jadi paranoid jadinya. Dikit-dikit curiga. Inilah yang terjadi dengan netizen Malaysia ini. Mana bisa begitu. Ya, sekarang FIFA kasih 10 hari buat banding. Itu menurut saya itu cuman basa-basi lah. Karena ada lagi beberapa orang Malaysia tadi nggak percaya itu statement dari FIFA. Itu memang dari FIFA, lihat sendiri di halaman websitenya FIFA. Malaides, ampun dah. Kalau mau menang dengan hasil menipu begitu, karena puluhan tahun kalian nggak pernah menang melawan Vietnam, itu sangat disgusting, menjijikkan. Disgusting. Damn. Dan jelas sekali pemain ini dibayar, diiming-imingi, karena setelah main di timnas itu kontrak bergerombolan, langsung naturalisasi. Itu langsung dapat kontrak main di JDT. Coba kita mau lihat TMJ nanti. Paling dia suruh PAM yang banding ke FIFA. Nah, ketua PAM udah tahu dia nggak mau kena, makanya dia ngundurin diri. Udah paham dia. Ingat saya Coach Justin sama siapa? Helmi Yahya di roasting sama netizen Malaysia. Apalah scam lah, apalah. Mana ada orang itu sekelas orang-orang begitu. Saya aja yang YouTuber, apalah. Rata Konoha gelakkan kita. Sabar dulu. Nampak ni, FIFA telah teliti beri pengesahan rasmi pemain warisan layak berasi. Ni, Persatuan Bola Sepak Malaysia FIM menegaskan bahawa Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA telah meneliti kelayakan malah memberikan pengesahan rasmi bahawa pemain warisan layak untuk berasi mewakili Malaysia. Jadi Konoha minta maaf ya. Ya. Statement berdasarkan kenyataannya dia memetik pihak di New York. Jadi, adakah itu juga terkait dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat yang menolak PBB daripada menyokong Palestin sebagai negara yang berdaulat, menentang rejim haram Zionis? Adakah itu persoalannya? Dan adakah Malaysia terlibat? Dan Malaysia terkesan kerana tindakan itu? Tak apa yang saya baca ni, pemain-pemain warisan Harimau Malaya digantung. Dilaporkan FIFA menggantung pemain-pemain ini sebab dokumen palsu. FAM kena bayar denda, diorang pun kena bayar denda. Setakat saya rakam video ni, tak ada lagi official statement daripada FAM. Geng, kalau benda ni betul kan geng, aku tak macam speechless lah. Apa pendapat korang? Betul atau tak betul, ataupun better tunggu FAM? Kelayakan Piala Dunia, Tutorial Gold ada di sini ya. Jangan ribu FIFA.
Ampun bang, ampun bang, ampun bang. Arifan di sebelah kanan dan coba kira dapat coba. Untuk Malaysia. Pemain warisan kami pandai gol. Arifan untuk Holgado. Rodrigo Holgado. Uang kosong. Dua-dua gol dijaringkan oleh pemain warisan baru. Bang. Oh abang. Pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan anak kosong ya, maaf ya. Sebelah kanan. Arifan di antara. Ojo. Domino. 3-0. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan ribu FIFA. Ampun bang. Aku pun tak tahu nak cakap apa weh. Breaking news, Malaysia disangsi oleh FIFA. Apa benda ni weh? Kali ini bukan rumours guys. Abang pun gila terkejut weh. Menurut berita terkini, FIFA telah sangsi FAM atas kesalahan pemalsuan dokumen 7 orang pemain kebangsaan. Pemalsuan dokumen? Oh, ini kesalahan yang berat. Pemain-pemain tersebut telah mewakili Malaysia lawan Vietnam hari itu. Ini termasuk Facundo Garces, Rodrigo Holgado, João Figueiredo, Hector Havels, John Irizabel, Gabriel Palmero dan juga Emmanuel Machuca. Dilaporkan FAM perlu bayar denda RM350,000 kepada FIFA pada masa yang sama setiap pemain didenda RM2,000 dan juga kena sanksi dari main bola untuk 1 tahun weh. Gila lah bro, aku pun tak tahu nak cakap apa weh.